Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Insyaallah kita lanjutkan kembali kelas tafsir As-Sa'di bersama Ustaz Abu Usaid Haryadi. Dan masih dalam pembahasan surat Al-Mulk. Dipersilahkan kepada para peserta nanti yang ingin membaca tanpa harokat, dipersilahkan untuk membuka mic dan juga boleh mengangkat tangannya dengan fitur raise hand. Nanti akan dipersilahkan untuk belajar membaca. Baik, kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya Anda persilahkan kepada Ustaz Abu Usaid Haryadi untuk membersamai kita dalam tafsir As-Sa'di ini. Tafadhal Ustaz. Naam. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, alhamdulillah, nuwasil, kita bertemu kembali di pagi ini untuk meneruskan kajian tentang tafsir As-Sa'di, pembacaan kitab. Dan kita sudah sampai pada surat Al-Mulk ayat ke-23, 24 sekarang, ya. Masuk 24, alhamdulillah. Bagi ikhwah semua yang ingin membaca, yaitu qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Silakan untuk membaca. Ya, bagi yang ingin melatihan membaca halaman 1862, yaitu pada ayat ke-24. Tafadhol, silakan. Ya. Ya, bagi teman-teman yang membaca silakan. Ya. Nah, Ustaz. Persilahkan kepada para ikhwah atau akhwat yang ingin baca surat Al-Mulk. Jadi langsung saja membuka mic. Akan kami persilahkan. Iya. Anda boleh coba, Ustaz. Anda dulu, Ustaz. Nah, tafadhol. Yang ini ya. Oh, iya. Ya, 21, Ustaz ya. Afwan, bukan. 24A ini dia. Nah. 24. Nah, baik. Nah, Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, qul huwallazi dzara'akum fil ardi ay bathakum fi aqtariha wa askanakum fi arja'iha wa amarakum wa nahakum wa asadda alaikum
minan ni'ami ma bihi tantafi'una thumma ba'da dhalika yahsyurukum liyaumil qiyamati walakinna hadzal wa'du bil jazaa'i yankiruhu haula'il mu'anidun. Nah, baik. Jamil. Ya, jazakallah khairan. Ya, di situ ada kalimat wa asda alaikum minan ni'am. Ya, dan mempersiapkan, memberikan kepada kalian dari nikmat asda, asda yusdi. Kemudian yang kedua yungkirukum ya, yungkiruhu haula'i al-mu'ahidun. Yungkiru dari kata angkaro yungkiru ingkar mungkar, mengingkari. Ya, Masya Allah, jazakallahu khairan. Ya, silakan. Dan Ini bagi ikhwah yang ingin baca silakan. Ini akan yang dibenarkan, dikoreksi oleh Ustaz. ya, sekarang ayat yang ke-25 ini dia. Halo Ustaz. Naam, tafadhali, jazakillah khairan. Wa yaquluna takdziban mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ja'alu alamata sidqihim an tukhbiruhum fi waqti maji'ihi. Wa hadza dhulmun wa inadun. Naam, sahih. Ya, ayukhbiruhum. Ayukhbiruhum, sahih. Ya, itu dia ayat ke-25. Dan bagi yang mau baca lagi ayat ke-26, tafadhol. Ada yang mau berkenan? Ayat ke-26. Boleh coba, Ustaz? Naam, tafadhol. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa innama al-ilmu 'indallahi la 'inda ahadin minal khalqi wa la mulazamata baina hadzal khabari wa bainal ikhbari biwaqtihi fa inna as-sidqa yu'rafu bi adillatihi wa qad aqama Allahu minal adillati wal barahina ala sihhatihi ma la yabqa ma'ahu adna syakkin liman alqa as-sam'u wa huwa syahidun. Naam, sahih. Masya Allah. Jamil. Ya, itulah dia. Qiraah. Ya, sahihah. Nah. Baik. Kita mulai tafsirannya. Cukup sampai ayat 26 ya. Insyaallah. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Qala muallif rahimahullah, qala Allah Ta'ala, qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dan katakanlah dialah yang telah mengembangbiakkan kamu semua fil ardi di bumi ini. Wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Ya. Qala qul huwallazi dzara'akum fil ardi ay bassakum fi aqtariha. Yaitu dialah Allah Ta'ala yang telah mengembangbiakkan manusia dan jin. Kum di sini artinya apa? Yaitu kalian. Kum di sini punya hukum artinya yaitu Allah Ta'ala berbicara dengan al-mukallafin, yaitu jin dan manusia.
Karena hanya jin dan manusia saja yang mendapatkan beban syariat, ya, yang mendapatkan beban syariat, yang harus menjalankan ibadah kepada Allah, yang harus sholat, harus puasa, harus zakat, itu cuma jin dan manusia. Dua makhluk ini yang kita sebut dengan as-saqalain. Ya, as-saqalain itu adalah dua makhluk yang membuat berat bumi ini. Dengan keberadaan mereka di bumi ini, bumi merasa berat. Dan juga dengan maksiat yang mereka lakukan atau sebagian mereka lakukan, ya, itu akan membuat sangat memberatkan bumi yang kita pijak ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, Qul huwallazi dzara'akum fil ardi, katakanlah, dialah yang telah mengembangbiakkan kamu semua di muka bumi ini atau di bumi ini. Ya. Wa basakum fi aqtariha, dan ya, mengembangkan kamu semua di segala penjuru dunia, penjuru bumi ini. Allah Ta'ala mengatakan fil ardi, ya, tidak mengatakan alal ardi. Ya, qul huwallazi dzara'akum fil ardi, dan dialah, katakanlah, dia yang telah mengembangbiakkan kamu semua di bumi. Allah tidak mengatakan di atas bumi. Padahal kita semua berada di atas bumi. Ya, itu menunjukkan bahwa ada sebagian manusia yang tinggal di bumi, ada yang lapisan ketujuh, lapisan pertama, yaitu paling atas, ya. Ada juga lapisan yang berikut, yang setelah kita, yaitu mereka yang disebut dengan Yajuj dan Majuj. Ya, mereka hidup di bawah bumi, di bawah kita, dalam bumi, dan Allah Ta'ala membuat mereka juga berkembang biak. Dan perkembangan biakan Yajuj dan Majuj itu lebih pesat daripada manusia biasa yang berada di atas bumi ini. Yang mana dalam hadis dikatakan bahwa Yajuj dan Majuj, mereka tidak akan mati salah satunya. Ya, satu orang di antara mereka itu tidak akan mati sampai dia melahirkan 1000 anak. Artinya, kalau manusia satu orang hanya bisa melahirkan atau hanya bisa paling maksimal 10 atau 15 anak, ya, baru dia mati. Sedangkan Yajuj dan Majuj, mereka satu orangnya itu bisa melahirkan 1000 anak, sehingga perkembangan biakan dalam dunia mereka itu lebih besar dan lebih banyak. Dan mereka berada di dalam bumi, yaitu di di bawah kita semua, di bawah lapisan bumi yang paling atas, yaitu lapisan bumi yang kedua, yaitu ya, tepatnya di daerah Georgia antara Turki dan Rusia, daerah pegunungan yang dikenal dengan Saddu Dzulqarnain, yang mana Nabi Dzulqarnain alaihi salam telah mengurung mereka di sana karena perbuatan rusak yang mereka lakukan. Dan Yajuj dan Majuj itu merupakan, ya, dari bangsa manusia. Mereka adalah tadinya dua orang yang bernama Yajuj dan Majuj. Ya. Mereka adalah cucunya Nabi Nuh alaihi salam dari anak Nabi Nuh yang bernama Yafith. Ya. Nabi Nuh mempunyai mempunyai 4 anak. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafith. Nah, yang Sam ini mempunyai anak lagi, yaitu cucunya Nabi Nuh alaihissalam, diantaranya adalah Al-Arab, yaitu bapaknya bangsa Arab. Ya. Yang kedua Rum, bapaknya bangsa Romawi. Kalau bapaknya bangsa Arab ini, yang mereka anak keturunannya tinggal di tanah Arab semua. Seperti di Yaman, di Saudi Arabia, di Oman, di Dubai, di Qatar, di Kuwait, dan sekitarnya. Itu adalah anak keturunan dari Al-Arab, yaitu cucu Nabi Ibrahim yang pertama. Yang kedua adalah Romawi, bangsa Romawi, yaitu di daerah Eropa, kemudian daerah berkembang biak, ya, daerah Australia dan Amerika, itu dari bangsa Romawi kebanyakannya. Kemudian anak yang ketiga dari anak pertama Nabi Nuh itu adalah Faris, yaitu Persia, yaitu sekitar antara Iran dan Irak, itu adalah orang-orang Persia. Ya, kemudian anak kedua Nabi Nuh bernama Ham melahirkan anak yang namanya, ya, Al-Kibtu, bangsa Kipti, bangsa Mesir,
dan sekitarnya. Kemudian As-Soqolabah, Soqolabah itu bangsa Rusia, ya, Uzbekistan dan sekitarnya. Kemudian bangsa At-Turki, bangsa Turki itu dari bangsa Turki, ya. Kemudian anak yang ketiga Nabi Nuh yang disebut dengan Yafid, itu banyak anaknya, ada 4, yaitu diantaranya adalah As-Sudan, ya, yaitu dari bangsa Afrika sekarang ini yang kulit hitam, itu adalah dari keturunan bapak mereka bernama Sudan. Kemudian Al-Barbar di Asia, orang-orang Cina, itu Jepang, Korea, itu adalah dari cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Dan ketiga adalah Ya'juj, dan keempat adalah Al-Ma'juj, ya. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan bapaknya dua kaum yang sangat besar, ya, dua kaum yang bersaudara, yang mereka dipenjarakan oleh Nabi Dzulqarnain di daerah Georgia, daerah pegunungan yang ada Sat Dzulqarnain di sana. Dan mereka akan keluar pada akhir zaman setelah Ya'juj, setelah Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi dan membunuh Dajjal, baru mereka akan keluar dan jumlah mereka sangat banyak, ya. Itulah ya, di antara manusia yang tinggal di dasar di bumi yang bawah, yaitu di bawah kita, karena bumi memiliki 7 lapis bumi, ya. Kita lapis yang paling atas, di bawah kita ada Ya'juj dan Ma'juj. Itu pun daerah-daerah tertentu saja, tidak semua bumi bawahnya ada Ya'juj dan Ma'juj, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, qul huwallazi dzara'akum fil ardi, dan katakanlah Dia yang telah mengembangbiakan kalian di bumi ini. Allah tidak mengatakan di atas bumi, karena manusia tidak hanya tinggal di atas bumi, tapi juga ada tinggal di lapisan yang berikutnya, lapisan yang kedua, yaitu lapisan di bawah kita semua. Ya. Ai basakum fil aqtariha, Allah taala mengembangbiakan, membencarkan kita di dunia ini. Ini merupakan rencana Allah taala. Sebelum Allah taala menciptakan Adam alaihissalam, Allah telah merencanakan akan Allah ciptakan manusia di bumi ini. Ketika Allah taala menciptakan jin pertama kali di muka bumi ini, yaitu mereka hidup di bumi selama 2000 tahun, ya. Selama 2000 tahun mereka berkembang biak di muka bumi ini sama seperti manusia. Mereka, ya, bersosial, mereka bekerja, mereka mencari nafkah, mereka ada yang beribadah juga kepada Allah, ada yang muslim, ada yang kafir. Ketika terjadi perperangan antara mereka, perperangan pertama yang ada di muka bumi ini, perperangan antara jin, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan malaikat-malaikat bala tentaranya untuk membunuh jin-jin yang merusak di muka bumi ini, ya, dengan rencana Allah taala akan menciptakan makhluk baru, yaitu Adam alaihissalam, ya. Kemudian setelah Allah taala menarik kembali pasukannya yang sudah membantai sebagian jin-jin yang merusak di muka bumi, maka setelah itu Allah taala menciptakan Adam alaihissalam. Dari pertama Allah taala menciptakan Adam, Allah sudah punya rencana akan membuat Adam itu hidup di muka bumi, tidak hidup di surga. Ya. Nanti kalau di surga setelah matinya manusia. Ya, sehingga terjadilah fitnah antara Nabi Adam, antara Hawa dan antara iblis pada saat itu terjadi. Kemudian Nabi Adam dan Hawa memakan buah larangan sehingga membuat dia diturunkan di muka bumi. Itu merupakan bagian dari rencana atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun dengan hal itu tidak boleh seorang muslim ya menyalahkan Allah taala. Ya, tidak boleh seorang muslim ketika dia mendapatkan takdir yang atau musibah yang tidak enak dipandang, maka itu tidak boleh dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh dia beralasan dengan takdir ketika berbuat kemaksiatan kepada Allah taala. Tidak boleh. Ya, karena walaupun demikian Allah tetap memberikan kepada kita ikhtiar, maka ikhtiar itulah yang menyebabkan kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, dan Allah taala akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita pilih. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala
menurunkan Adam dan anak keturunan Adam pada saat itu masih muslim sampai pada zaman Nabi Nuh alaihi salam yang jumlah yang apa yang mereka hidup di bumi ini selama asyratu qurun, yaitu selama 10 abad, 1000 tahun dari zaman Nabi Adam sampai adanya kesyirikan itu selama ya sejauh 1000 tahun atau 10 abad ya. Baru setelah 10 abad baru ada kesyirikan, ada kemungkaran, ada kekufuran, baru Allah Ta'ala mengirim Nabi yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga ketika ada kesyirikan yang besar, Nabi Nuh Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh untuk membuat kapal, kemudian Allah Ta'ala menenggelamkan bumi, membunuh orang kafir termasuk jin juga ikut kena azab oleh Allah Ta'ala. Ya, karena kebanjiran itu bukan hanya manusia merasakan, jin juga merasakan kebanjiran. Ya, dan yang masuk ke ke kapal Nabi Adam itu bukan hanya manusia, tapi juga jin juga masuk, hewan-hewan juga masuk, bahkan hewan-hewan jin juga masuk. Ya, bahkan iblis pada saat itu, iblis ingin masuk tapi tidak berani melewati pintu manusia karena kapal Nabi Adam terdiri dari dari tiga bagian ya, yang paling atas ya, bagian paling atas itu untuk unggas, untuk burung, untuk bebek, untuk ayam seperti itu. Barisan tengah atau dak yang tengah itu untuk manusia dan dak yang bawah itu untuk hewan semua. Hewan darat enggak hewan laut. Kalau hewan laut, hewan air enggak ikut. Ya, hewan yang darat itu seperti harimau, singa, macan segala macam itu ada di dak yang paling bawah. Kemudian iblis ingin masuk, gak berani masuk ke pintu kaum muslimin, ya, pintu manusia atau jin di sana. Tapi dia malah masuk dengan bergelantungan di ekor keledai, iblis itu. Karena dia harus masuk, kalau nggak masuk dia akan mati dengan tenggelam itu. Ya, dengan air yang menenggelamkan dunia ini. Maka dia masuk, Nabi Nuh tahu. Nabi Nuh melihat bahwa iblis bertengger atau bergantung di ekor keledai, ingin masuk ke kapal Nabi Nuh. Saat itu Nabi Nuh yang punya kapal. Kalau saya Nabi Nuh mengusir dia, mungkin mati iblis itu. Tapi Allah Ta'ala, ya, Nabi Nuh alaihissalam mengingat firman Allah bahwa Allah akan mengabadikan iblis sampai hari kiamat, ya, sampai saat akhir zaman. Maka dengan itulah ya untuk menjaga keimanan bahwa janji Allah itu pasti akan terjadi, maka Nabi Nuh alaihissalam tidak berani mengusir ya iblis itu, gak berani membuat dia pergi atau mengusir agar dia pergi tidak masuk kapal, karena kalau dia masuk kapal mungkin dia akan mati, maka itu akan membuat janji Allah itu ya wallahu alam ya. Namun dengan imannya Nabi Nuh alaihissalam, beliau ya taat kepada janji Allah. Janji Allah itu adalah hal yang pasti terjadi, maka dia membiarkan iblis itu masuk ya. Kemudian yang masuk pada kapal Nabi Nuh itu adalah semua kaum muslimin, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia, kecuali iblis tadi ya. Kemudian ketika kapal Nabi Nuh sudah mendarat lagi selama 150 hari, mereka nggak makan, mereka tidak makan, tidak minum di sana. Allah membuat mereka kenyang semua, baik hewannya, manusianya, jinnya, semua jadi kenyang, tidak ada yang saling makan di antara mereka. Ya, karena berkumpul antara harimau, singa, serigala, kambing, unta, sapi pada saat itu. Dan juga perlu kita ingatkan juga adalah ya, kalau seandainya di dinosaurus itu ada, pasti mereka juga masuk ke sana. Ya, kalau seandainya dinosaurus itu ada, pasti mereka akan masuk diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kenyataannya ya tidak ada namanya hewan dinosaurus itu nggak ada dalam dunia. Itu hanya rekayasa orang Yahudi, ya, rekayasa orang Yahudi. Mereka mengatakan dinosaurus itu adalah yaitu hewan-hewan yang ada pada zaman, ada hewan sekarang yang hidup pada zaman dulu. Ya, hewan seperti sapi, kambing, unta, harimau, buaya, ayam, bebek seperti itu yang dari zaman dulu itu sudah ada. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada. Namun
postur tubuh mereka itu disesuaikan dengan postur tubuh manusia. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, Allah Ta'ala mengatakan khalaqallahu Adam wa tuluhu situna dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam dan tingginya adalah 60 hasta. Ya, satu hasta itu dari ujung jari jemari tangan sampai ke sikunya. Itu satu hasta namanya. Ya, kurang lebih kita ukur Nabi Adam itu antara 20 sampai 25 meter lah atau 30 meter lah tingginya. Ya, tinggi, ya. Kemudian Allah juga menciptakan hewan-hewan yang hidup di muka bumi ini pada zaman Nabi Adam. Hewan itu juga postur tubuhnya disesuaikan dengan manusia pada zaman itu. Sapi disesuaikan bentuknya, disesuaikan tingginya seperti tinggi Nabi Adam. Kambing agak rendah, onta lebih tinggi, jerapah apalagi, ya, gajahnya, semutnya disesuaikan dengan manusia pada zaman itu. Nah, itulah yang sebenarnya disebut dengan dinosaurus, ya. Jumlahnya atau postur tubuhnya tinggi-tinggi sesuai dengan postur manusia pada saat itu. Mengapa demikian? Ada hikmahnya. Kalau seandainya Nabi Adam setinggi itu, sedangkan kambing, sapi rendah, ya postur tubuhnya sama dengan kambing sapi sekarang, mungkin punah hewan ketika Adam sekali makan kambing, 10 kambing satu suap, 20 kambing 2 suap, 30 kambing, itu baru Nabi Adam, belum bagi anak-anaknya, belum bagi cucu-cucunya yang makan. Habis punah hewan. Ya. Itu nggak akan tersisa namanya kambing, nggak akan tersisa namanya sapi, namanya unta, nggak akan tersisa. Karena kalau seandainya bentuk mereka kecil, itu akan punah semua, dimakan oleh manusia. Tapi hikmah yang Allah Ta'ala ya berikan kepada kita semua, mengapa Allah menciptakan hewan-hewan itu postur tubuhnya sama dengan manusia pada saat itu. Semakin nyusut tubuh manusia, semakin nyusut pula tubuh hewan. Itu fungsinya adalah agar ya makanan kita manusia atau jin tidak punah, ya. Tidak punah, tidak habis. Kalau tubuh kita besar, hewan-hewannya kecil akan habis. Ya. Nah, itulah yang mereka sebut dengan dinosaurus, ya. Padahal dinosaurus seperti T-Rex dan kawan-kawan itu nggak ada. Loh, bagaimana kalau fosil-fosil yang ada ditemukan itu hanya rekayasa? Rekayasanya bisa berbentuk itu bukan fosil asli, atau juga bisa adalah rakitan-rakitan yang bisa jadi kepalanya kepala buaya, ya, badan kanguru atau tulangnya tulang badan kanguru, kakinya seperti ini dibentuk-bentuk menjadi seperti hewan purba, padahal itu adalah hewan-hewan yang sekarang yang ada pada zaman dulu. Nenek moyang hewan sekarang sama seperti nenek moyang manusia, besar-besar, tinggi-tinggi, ya. Itu adalah hikmah yang Allah ciptakan. Ya, mereka kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum kufar yang berusaha untuk merusak agama Islam, yang berusaha untuk merusak sejarah, yang mereka ingin mengatakan bahwa Nabi Adam tidak ada. Bahkan mereka mengatakan manusia purba, orang pertama sini bukan Nabi Adam tapi manusia purba. Itu merupakan ya akidah-akidah kaum kufar, akidah-akidah orang yang merusak agama, sehingga banyak kita lihat kaum muslimin percaya akan hal itu, ya, terutama anak-anak yang sekolah-sekolah di sekolah umum percaya ada dinosaurus, adanya T-Rex, adanya inilah, adanya itulah. Padahal subhanallah, kalau kita menilik ulang sejarah manusia dari hadis, dari Quran dan hadis itu, bahwa itu adalah binatang-binatang dulu yang ada, ya, sampai sekarang masih ada, hanya bentuknya berbeda. Ya, adapun fosil-fosil ditemukan bisa jadi itu rakitan antara kepala beda dengan badannya. Tetapi masalahnya subhanallah, publik, ya, terutama yang dikuasai oleh orang kufar, mereka tidak mau ya mengekspos atau mereka tidak mau memberitakan ya manusia-manusia atau fosil manusia yang ada pada zaman Nabi Hud alaihissalam. Ya, kaum Ad, ya. Kalau antum semua punya kesempatan atau punya waktu, silakan buka YouTube, tulis kaum Ad, ya. Kaum Ad. Di YouTube itu nanti akan terbuka kaum Ad, ya, ada manusia raksasa yang ukuran mereka tinggi, itu ditemukan di Yaman. Karena kaum Ad itu tinggal di Yaman. Kaum Ad itu adalah ya salah satu manusia yang hidup di setelah Nabi Nuh alaihissalam,
posturnya juga tinggi karena dia dekat-dekat zaman dengan Nabi Nuh alaihissalam, ya. Itu ditemukan kerangka-kerangka kaum Ad di Yaman yang Allah Taala azab mereka dengan didatangkan ya bencana petir, bencana badai sehingga mereka mati bergelimpangan, sehingga mereka juga terpendam di tanah, sehingga banyak zaman sekarang orang menemukan fosil-fosil yang satu tangannya mereka aja sudah seperti tubuh postur manusia zaman sekarang. Ya, silakan nanti lihat di YouTube ya, kaum Ad itu akan diperlihatkan ya tengkorak manusia pada zaman dulu itu besar-besar. Nah, itu sudah kita bisa prediksi bahwa ya besarnya orang zaman dulu itu ditutupi oleh orang-orang kafir zaman sekarang, sehingga anak-anak kita nggak tahu bahwa Nabi Adam ukurannya besar, Nabi Nuh juga ukurannya tinggi, Nabi Hud, Nabi Soleh seperti itu mereka tutupi. Yang mereka ya sebarkan adalah dinosaurus ya, dinosaurus. Tapi kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita semenjak kecil bahwa Nabi Adam itu besar berpostur tubuhnya sebagaimana Rasul katakan situna diro'an 60 hasta, tentunya bisa diprediksi bahwa hewan-hewan pada zaman itu juga ikut besar dan pohon-pohon juga ikut besar dan seterusnya. Ya, karena menyesuaikan ya bentuk tubuh manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan itu sebenarnya untuk kebutuhan manusia. Ya, agar manusia bisa beribadah, agar manusia bisa makan, bisa tumbuh sehat. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, karena Allah ketika menurunkan anak keturunan Adam di bumi ini, Allah sudah siapkan makanannya agar mereka bisa mencari nafkah dan bisa melestarikan hidup dan juga bisa melestarikan keturunan dan bangsa, yaitu bangsa manusia. Ya, nah di sini kemudian yang masuk pada kapal Nabi Nuh itu adalah kaum muslimin saja yang jumlah mereka sama Nuh, 80 orang, 80 pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di antara mereka adalah ada 3 anaknya, karena anak yang satu lagi yang bungsu itu ikut ibunya tenggelam di air bah atau air banjir. Tinggal 3 anak yang muslimun bersama para pengikut Nabi Nuh yang jumlah mereka 80 orang. Dan di antara 80 orang itu hanya anak Nabi Nuh saja yang memiliki anak. Ya, adapun yang lain nggak punya anak. Sehingga sengaja Allah Ta'ala membuat mereka itu tidak punya anak sehingga mereka pun punah tanpa memiliki keturunan. Ya, mereka meninggal tanpa memiliki keturunan. Hanya anak Nabi Nuh saja yang memiliki keturunan seperti Ham, Sam, Ham, Yafid, dan artinya manusia zaman sekarang itu adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Di samping keturunan dan Nuh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, dan para ulama mengatakan bahwa Adam itu adalah bapak kita pertama dan Nuh itu adalah bapak kita kedua, karena manusia zaman sekarang itu ya adalah anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sebagaimana Allah katakan, wa hamalnakum fil jariyah, dan kami angkut kalian semua fil jariyah di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Artinya apa? Nenek moyang kita ada di sana. Seakan-akan ketika Allah menyelamatkan manusia pada zaman Nabi Nuh, seakan-akan Allah menyelamatkan manusia hingga akhir zaman karena nenek moyang kita ada di dalam kapal itu, yaitu salah satu dari 3 anak Nabi Nuh alaihissalam menjadi nenek moyang kita. Ya, karena hanya 3 anak Nabi Nuh saja yang memiliki anak, adapun kaum muslimin yang lainnya yang jumlah mereka 80 orang tidak memiliki anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakan manusia ya di muka bumi ini menjadi banyak manusia itu merupakan fitrah manusia, pasti mereka memiliki anak. Ya, pasti mereka suka dengan anak, kecuali bagi mereka yang memiliki gangguan mental, tidak suka sama anak, karena pada fitrahnya manusia ya pasti memiliki anak. Apakah yang sudah punya anak pengen punya anak lagi, atau yang belum punya anak merindukan anak sampai mengadopsi anak misalnya, ya itu menunjukkan bahwa fitrah manusia mereka suka dengan memiliki anak. Tapi ingat, dalam adopsi anak itu harus hati-hati ya, tidak boleh berkumpul antara perempuan dengan yang bukan mahramnya di rumah ya. Karena anak angkat itu bukan mahram. Ya, anak angkat itu bukan
bukan mahram kecuali anak angkatnya diambil dari anaknya bapaknya sendiri, ya, adiknya dijadikan anak asuh, itu jadi mahram. Allahu a'lam. Ya, kemudian qala muallif rahimahullah wa askanakum fi arja'iha, dan Allah taala membuat kamu semua tinggal di penjuru dunia. Ya, kita lihat penjuru dunia sudah banyak diisi oleh manusia, tapi ada tempat-tempat yang tidak diisi. Contohnya adalah seperti padang pasir atau salju, banyak yang tidak terisi di sana. Mengapa demikian? Karena susah hidup di padang pasir. Ya, itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya di Mekah dan di Madinah, ya. Di Mekah lahirnya Nabi Muhammad, kemudian di hijrah ke Madinah. Mengapa demikian? Karena ya Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya dari serangan-serangan musuh dari kaum Yahudi yang tinggal di Syam, ya. Karena padang pasir itu merupakan benteng yang paling kuat, sehingga sangat jarang orang bisa mengarungi padang pasir untuk menyerang Mekah dan Madinah. Sangat jarang. Hanya orang-orang ahli saja yang bisa meniti jalan padang pasir, yang mana pada pasir itu ada badai atau ada pasir yang menyerap ke bawah, ya, jebakan-jebakan, dikira gunung pasir pasti dinaikin, orang akan kesedot ke bawah. Itu hanya orang-orang tertentu yang paham dengan itu, dan itu banyak di padang pasir pada saat itu. Oleh karena itu, ya, mengapa orang-orang Yahudi, orang Nasrani dari negeri Persia, dari negeri Romawi, dari negeri kafir, tidak ada yang bisa menyerang Mekah dan Madinah. Mengapa demikian? Karena ya padang pasir itu merupakan benteng yang paling kuat yang Allah Ta'ala pilihkan untuk kaum muslimin, ya, perkembangan kaum muslimin pertama kali di Mekah dan Madinah. Ya, inilah hikmah Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah padang pasir, ya, tidak seperti nabi lain, seperti Nabi Isa alaihissalam diutus di tengah-tengah masyarakat yang rusak, dibunuh, hampir dibunuh oleh orang-orang kafir, sehingga Allah mengangkatnya ke langit dalam keadaan hidup. Dan Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh, dipenggal kepalanya, ada yang digergaji seperti itu para nabi. Karena apa? Karena ya posisinya pada saat itu tidak aman, ya. Tetapi kita lihat ya posisi Nabi kita Muhammad SAW di samping pamannya adalah pemuka Quraisy, pemimpin Mekah pada saat itu, orang juga segan ingin macam-macam dengan cucunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara itu juga beliau hidup di kalangan ya keluarga yang terhormat, sehingga orang-orang segan untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dan juga di antara itu adalah beliau tinggal di kota Mekah dikelilingi oleh pasir, dan pasir itu adalah ya padang pasir itu adalah salah satu benteng yang terkuat yang susah dilalui oleh musuh-musuh Islam atau musuh-musuh Allah Ta'ala. Ya. Namun kebanyakan daerah bumi ini sudah diisi oleh manusia. Itulah Allah Ta'ala membuat manusia berkembang biak di muka bumi sehingga mereka mencari tempat untuk bisa hidup dan mencari nafkah di sana. Ya. Kemudian Allah Ta'ala ya qala mu'allif rahimahullah wa amarakum wa nahakum. Dan manusia hidup di bumi ini bukan hanya hidup seperti itu saja. Ya, seperti yang dikatakan oleh Dahriyun, wa ma hayatuna illallahu, kami hanya hidup seperti ini saja, ya. Wa ma yahlikuna illa dahar, tidak ada yang mematikan kami kecuali ya usia saja, waktu saja yang membuat kami mati. Udah seperti itu hidup, ya. Mereka mengkiaskan manusia dengan tumbuh-tumbuhan tuh hidup, kemudian besar, nanti punah sendiri, udah kesudahannya tidak ada lagi ceritanya lagi. Itu merupakan sebagian kelompok yang kita sebut dengan ad-dahriyun. Ya, mereka ya meyakini bahwa manusia itu akan punah dengan sendirinya dan tidak ada cerita setelah itu. Ya, tidak demikian. Allah Ta'ala memerintahkan manusia dan melarang mereka. Itu merupakan perintah dan larangan, itu merupakan ujian dari Allah Ta'ala. Maka dengan ujian ini kita sabar, ya. Salah satu ya 3 macam sabar, yaitu sabar dengan perintah Allah dengan melaksanakannya, sabar dengan larangan Allah dengan meninggalkannya, dan sabar dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Itu merupakan bentuk kesabaran yang harus kita miliki, ya. Ketika Allah Ta'ala memberikan kita perintah harus sholat, ya sabar. Itulah dunia. Ada perintah-perintahnya, ada aturan-aturannya, kita jalankan
dengan sabar kita jalankan. Allah Ta'ala merintahkan kita untuk puasa 30 hari ya di bulan Ramadan, tidak makan, tidak minum, tidak berbuat hal-hal yang membatalkan puasa. Ya sabar. Kita mengerjakannya. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk zakat malkah, zakat fitrikah. Ya sabar dengan menjalankannya. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk haji, untuk umroh, untuk berbakti kepada orang tua, untuk silaturahim, ya sabar dengan menjalankannya. Kemudian Allah juga memerintahkan kita, ya Allah Ta'ala juga melarang kita dari hal-hal yang haram seperti makan riba, mencuri, membunuh, berzina, LGBT, ya, mengkonsumsi miras atau narkoba misalnya, itu semua dilarang. Ya sabar kita dengan meninggalkan itu semua. Termasuk juga larangan-larangan dalam hati seperti hasad, iri, dengki, sombong, dan semuanya itu adalah larangan dari Allah, dan kita harus sabar dengan larangan itu, dengan meninggalkan itu semua. Dan juga Allah juga menurunkan musibah kepada manusia, kita juga harus sabar dengan menahan diri agar ketika tertimpa musibah tidak menyebut, tidak mengucapkan kata-kata yang menyelisihi Quran dan As-Sunnah. Ya, inilah ya Allah Ta'ala ketika menciptakan manusia tidak hidup begitu saja, tapi Allah Ta'ala perintahkan dengan perintah, larangan dengan larangan, dan Allah turunkan musibah kepada kita semua. Itu semua adalah ya ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Padahal kalau Allah ingin membuat kita tidak diuji, itu bisa. Tapi itulah hikmah ya mengapa Allah turunkan manusia, Allah turunkan Adam dari surga ke muka bumi ini, karena mereka akan menghadapi ujian-ujian hidup di muka bumi ini, baik berupa perintah atau berupa larangan atau juga berupa musibah, penyakit, serta nikmat. Ya, rezeki itu merupakan semuanya adalah ujian dari Allah Ta'ala. Kemudian qala mu'allif wa asda alaikum minan ni'am ma bihi tantafi'un. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada kalian semua, kepada kita semua, nikmat-nikmat yang bisa kita manfaatkan. Ya, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu kita manfaatkan. Itulah cara, ya 3 cara kita bersyukur kepada Allah. Pertama adalah kita meyakini itu nikmat dari Allah. Yang kedua, kita mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, kita manfaatkan nikmat itu untuk taatan kepada Allah atau minimal untuk hal yang bermanfaat untuk kita semua. Adapun orang yang menggunakan harta kepada yang tidak manfaat, ya, seperti foya-foya, pemborosan, ya, apalagi weekend, yuk kita weekend ngapain, ya kita pergi ke puncak, nyewa hotel, masya Allah, itu tidak bersyukur kepada Allah, ya, pada itu nggak dibutuhkan, ya, atau kita ya jalan-jalan ke negara-negara non Muslim, menikmati alam seperti itu nggak ada manfaatnya. Padahal di tengah-tengah mereka atau di kehidupan mereka masih ada orang fakir yang butuh makanan, mereka nggak peduli, ya. Maka yang lebih baik adalah sebagaimana Rasul katakan, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya Islam seseorang adalah dia bisa meninggalkan sesuatu yang nggak penting bagi dia. Ya, penting dalam arti apa? Penting dalam arti syariat, menurut syariat. Nah, itulah cara kita bersyukur pada Allah, yaitu meyakini bahwa segala nikmat yang Allah berikan itu datang dari Allah, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah dan memanfaatkan nikmat dengan ketaatan dan minimal dengan hal-hal yang penting dan kita ya butuhkan. Ya. Kemudian summa ba'da dzalik yahsyurukum liyaumil qiyamah. Setelah itu, setelah kehidupan manusia, Allah Ta'ala akan membangkitkan manusia pada hari kiamat. Ya. Setelah bangkitnya manusia pada hari kiamat, baru akan melihat semua hasil dari perbuatan mereka semua. Ya. Walakin hadzal wa' bil jaza, ya. Nanti insya Allah pada hari kiamat, nanti pembahasan hari kiamat nanti akan kita bahas pada babnya, pada surat Al-Haqqah atau surat Al-Ma'arij atau surat Al-Yaumul Qiyamah, ya, surat Al-Qiyamah. Ya, walakin hadzal wa'd bil jaza yunkiruhu haula'i al-mu'anidun. Ya. Tetapi sayangnya mereka, para orang-orang kufar, mereka mengingkari hari kiamat yang disampaikan oleh Allah, dan
dan Rasulnya. Ya, mereka mengingkari hari kiamat karena mereka mengkiaskan. Ya, karena manusia itu banyak mengkiaskan, menyamakan. Ada mereka menyamakan Allah dengan makhluknya, sehingga dengan bentuk penyamaan ini keluarlah hasil dari ucapan mereka Allah punya anak, yaitu Nabi Isa menurut mereka itu punya anak, anaknya Allah. Atau orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah Ta'ala, ya, Maha Suci Allah atas apa yang mereka ucapkan. Itu merupakan bentuk kias, kias yang salah. Ada juga mereka beribadah kepada orang-orang soleh. Mereka beribadah kepada malaikat atau kepada para nabi atau kepada orang-orang soleh. Dengan apa dasar mereka menyembah itu? Karena mengkiaskan Allah dengan raja dunia. Kalau raja, kita sebagai rakyat tidak bisa bicara kepada raja langsung. Kita butuh perantara. Ya, karena kita rakyat biasa, tidak punya kedudukan, tidak bisa sampai ke singgasana raja untuk menyampaikan keluhan atau permintaan, ya, sehingga kita membutuhkan perantara untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhan kita kepada raja. Nah, mereka mengkiaskan Allah dengan itu. Kita ini hamba biasa. Tidak pantas kita minta langsung kepada Allah. Kita bukan siapa-siapa. Kita ini makhluk yang kotor, makhluk yang najis, kata mereka. Ya, dan tidak pantas kita minta langsung kepada Allah yang Maha Suci. Kita butuh orang yang bisa menyampaikan doa kita kepada Allah, yang lebih pantas menghadap Allah, yaitu orang-orang soleh. Sehingga dengan asumsi seperti inilah mereka datang ke kuburan para wali. Wahai wali, sampaikan, wahai wali, dia berdoa kepada wali. Banyak zaman sekarang orang yang apalagi para jamaah taklim, mereka suka mempunyai kas taklim. Mereka mengumpulkan harta mereka semampu mereka, kemudian akhir tahun mereka sewa bis untuk ziarah ke kuburan. Apakah ke Jawa Timur atau Jawa Tengah, mereka ziarah, atau ke Jawa Barat atau ke Banten misalnya, mereka berziarah ke kuburan. Kenapa mereka ziarah kuburan? Karena ini dasar dari pemikiran mereka adalah mengkiaskan antara Allah dengan makhluknya. Kalau raja, tidak bisa kita hampiri langsung, berhadapan langsung, karena raja itu lemah. Tidak bisa kita samakan dengan Allah Ta'ala. Allah Maha Kuat. Karena raja tidak bisa menerima tamu sebanyak itu, atau tamu sebanyak yang datang kepadanya, nggak bisa, karena raja itu lemah. Dia tidak bisa menerima keluhan lebih dari kapasitas yang Allah Ta'ala batasi. Akan lemah, akan pusing dia. Dan juga raja tidak aman. Bisa saja tamu itu ingin membunuh dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuat, Maha Mampu, Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Walaupun semua manusia dari Adam sampai hari kiamat minta kepada Allah dalam satu waktu, Allah tidak akan pernah merasa lelah dalam menjawabnya, dalam memberikannya. Dan jika Allah Ta'ala memberikan masing-masing mereka nikmat apa yang mereka minta, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala. Beda antara, jelas jauh berbeda lah. Allah Ta'ala mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Maka kekurangan-kekurangan manusia tidak boleh kita samakan dengan Allah Ta'ala. Mereka yang berdoa kepada wali, kepada kuburan itu, dasar pemikiran mereka adalah karena mengkiaskan antara Allah dengan makhluknya. Kita makhluk yang banyak dosa, susah, kita nggak pantas minta langsung kepada Allah. Mungkin nggak sih Allah mengabulkan permohonan kita? Kita butuh seseorang loh yang bisa menyampaikan permohonan kita kepada Allah, yaitu orang soleh, para nabi, para ulama. Itu adalah dasar pemikiran mereka. Mengapa mereka datang ke kuburan? Itulah bentuk hasil dari pemikiran mereka itu jatuh pada kesyirikan. Namun dalam masalah ibadah kepada Allah, apakah sholat, puasa, atau ibadah doa, tidak boleh ada perantara antara kita dengan Allah. Ingin beribadah langsung kepada Allah, tidak boleh ada perantara. Ingin berdoa langsung minta kepada Allah, tidak boleh ada perantara. Ingin meminta langsung kepada Allah, tidak boleh ada perantara. Adapun hal yang lain, kita minta, misalnya kita ingin dapat rezeki, itu ada perantara. Kita minta kepada orang tua, atau orang tua minta kepada anak,
atau orang bekerja dengan mencari nafkah, dengan berjualan, dengan bekerja, dengan memberikan jasa kepada orang lain, tentu ingin mendapatkan rezeki, caranya harus ada perantara. Atau juga ingin mendapatkan ilmu, ya kita berdoa kepada Allah, minta langsung kepada Allah, kemudian dalam proses pendapatan ilmu itu harus ada perantara, yaitu apakah perantara dengan membaca kitab, atau perantara dengan datang kepada ustadz, kepada para ulama, ya tanya kepada mereka, minta kepada mereka ilmu seperti itu. Tentu hal itu harus ada perantara, nggak boleh sendirian. Tapi dalam masalah ibadah kepada Allah, apakah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, atau berdoa meminta kepada Allah, ya bermunajat kepada Allah, atau bertobat istighfar, itu ibadah seperti itu tidak boleh ada perantara antara kita dengan Allah Ta'ala. Bahkan meminta doa kepada orang pun itu sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Kecuali orang tertentu. Dalam sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, misalnya si A minta sama temannya, doakan saya ya. Semoga saya sukses. Nggak perlu minta doa. Biasanya orang minta doa itu mereka nggak pede dengan doanya. Nah itu nggak boleh, itu suudzon kepada Allah. Rasul mengatakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan dengan yakin bahwa doa antum akan diijabahi. Sehingga kalau kita meyakini hal ini, nggak perlu kita minta doa kepada orang lain. Ya, saya ya misalnya ada orang saya sedang sakit, tolong teman-teman doakan ya. Nggak perlu. Doa sendiri, ya. Kecuali orang tertentu kita minta doanya nggak apa-apa, seperti orang tua. Karena Rasul mengatakan, ya, da'watul walid liwaladayhi mustajabah. Doanya orang tua kepada anaknya itu mustajab. Nah, dengan dalil ini boleh kita minta doa kepada orang tua. Atau doa musafir misalnya, sebagaimana ketika Umar bin Khattab melepas sahabatnya untuk pergi umroh, mereka mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, la tansawna min du'aikum. Jangan lupakan kami dalam doa kalian. Nah, itu kalau orang safar atau orang pergi umroh atau haji, boleh kita minta seperti itu. Kalau nggak ada dalilnya, maka paling baik adalah berdoa sendiri, jangan minta-minta. Ya. Karena orang yang berdoa sendiri itu, dia yakin, pede dengan doanya. Kalau orang nggak pede, Allah nggak akan kabulkan doanya. Wallahu alam. Ya. Sampai di sini pertemuan kita, insya Allah kita akan bahas lagi di pertemuan akan datang. Jika Allah mengizinkan, ya. Insya Allah Ta'ala. Ya, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Wallahu alam. Kalau yang ingin bertanya silakan, masih ada sedikit waktu. Nah, Ustaz, sepertinya belum ada yang bertanya, Ustaz. Kita cukupkan dulu. Ya, silakan aktivitas bagi yang memulai aktivitas. Kita akhiri kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah telah selesai pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di Selasa depan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.